Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dalam sekejap mata, dia melangkah lebih jauh dari 500 li. Tidak mungkin. Semua orang menjadi gila. Qin Chen dan Molly berjalan terlalu cepat dan terlalu cepat. Banyak orang tidak punya waktu untuk menghitung berapa banyak yang telah mereka habiskan. Jika tidak banyak Tianjiao teratas dari 10.000 negara di sekitar, mereka berjalan sangat lambat. Jika tidak ada tulang Yu Huang, kita dapat melihat bahwa Qin Chen berjalan dengan sangat mudah, dan mereka semua meragukan apakah suasana gelap dan kacau kehilangan kekuatan aslinya. Untuk sesaat, seluruh pemandangan begitu hening sehingga semua orang linglung. Segala sesuatu di depan mereka benar-benar membalikkan imajinasi mereka. Qin Chen, Molly, dan Raja Iblis Qian tampaknya bukan pemuja pertama yang mendekati bintang gelap untuk pertama kalinya, tetapi seolah-olah mereka telah mencoba ratusan dari mereka di sini. Itu terlalu mudah. Belum lagi Master Luar. Hanya 1 atau 2.000 mil di depan Qin Chen, ada beberapa Tianjiao dan Master biasa dari pasukan teratas yang juga berjuang untuk mendukung mereka dalam jarak sekitar 2 atau 3.000 li. Ketika sampai di tempat ini, ada yang memakan waktu berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Hanya butuh sesaat untuk mencapai 1.500 mil. Tidak. Setelah jeda seperti itu, jaraknya hampir 2.000 mil. Banyak orang menjadi gila. Banyak orang yang telah melewati suasana gelap dan kacau mengetahui bahwa kehampaan di depan mereka bukanlah kehampaan biasa, tetapi penuh dengan penindasan dan perlawanan yang mengerikan. Bahkan jika Zun, puncaknya, bisa berjalan ribuan mil, itu tidak semudah Qin Chen. Selain hal-hal lain, Gu Yu Huang, di Zun puncak, juga berada di belakang Qin Chen. Ketika Qin Chen dan Qin Chen lebih dalam dari 2.000 li, Gu Yu Huang hanya lebih dalam dari 1.200 li. Selain itu, Gu Yu Huang adalah tempat tertinggi yang pernah mencoba mendekati bintang gelap sebelumnya. Bagaimana ketiga orang ini melakukannya? Banyak orang bingung dan menjadi gila. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun Qin Chen dan Molly tidak pernah mencoba memasuki bintang gelap, mereka telah menyerap banyak atmosfer hitam yang kacau sebelumnya di area atmosfer hitam yang kacau. Kekuatan area atmosfer kacau hitam sangat mirip dengan api gelap kacau di luar bintang gelap, dan mereka hampir sama. Resistensi Qin Chen terhadap nafas hitam jauh lebih dari puncak biasa. Qin Chen dan rekan-rekannya masih memperdalam, 2.300 li, 2.500 li. Saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi, terutama untuk klan tulang. Mereka benar-benar bodoh. Untuk sesaat, semua orang dari klan tulang bingung. Awalnya, mereka berharap Kaisar Gu Yu bisa mengejar Qin Chen dan membunuh beberapa orang untuk menghidupkan kembali pamor klan Gu. Melihat semua ini, mereka putus asa. Kaisar Gu Anda bahkan tidak bisa mengikuti Qin Chen. Bagaimana dia bisa membunuh mereka? Apakah orang-orang ini terlalu jahat? Bukan hanya klan tulang yang tertekan, tetapi juga Yuan Hun di Zun dan yang lainnya kaget. Di kejauhan, semua bangsawan dari semua klan menyaksikan kegembiraan itu. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Kaisar Gu Yu Huang sedang menjarah ke arah bintang gelap. Banyak pria kuat yang telah dihadang oleh Raja Gu Kamu bergerak menuju bintang gelap satu demi satu. Yuan Hun di Zun dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Raja Tulang, berhenti. Jiwa yang dalam dipenuhi dengan roh pembunuh. Wajah Kaisar sedikit berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Yuan Hudi, biarkan aku membunuh anak laki-laki ini. Tugasmu adalah menjaga pinggiran bintang-bintang gelap. Jangan lupakan perjanjian kita. Tanah jiwa yang dalam menghormati cara minuman dingin. Wan Qiu di Zun dan yang lainnya juga berteriak. Dibandingkan dengan membunuh Qin Chen, lebih sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa ribuan patriark telah membobol area bintang gelap. Gu Yu Huang marah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak berdaya, dia hanya bisa mematuhi perintah Yuan Hun dan menghormatinya. Dia hanya bisa melihat Qin Chen pergi jauh ke dalam bintang gelap dan mundur dengan cepat. Sekelompok sampah, keluar dari sini. Sulit bagi Gu Yu Huang untuk bergegas ke bintang gelap, tetapi sangat mudah untuk kembali. Dalam sekejap, dia sudah kembali ke area sebelumnya. Dia dengan cepat mendesak Kaisar Tulang Putih untuk membunuh Wan Zuzun yang bergegas menuju bintang gelap. Ledakan. Ketika tahta tulang putih yang mengerikan itu ditekan, jeritan melengking dan melengking bergema.
Beberapa Wan Zuzun yang bergegas ke bintang gelap langsung diledakkan oleh tulang kaisar Anda yang marah dan berubah menjadi kabut darah, yang langsung dimurnikan dan dimakan oleh tulang kaisar Anda. Siapa yang berani mengganggu di sini, kamu akan dibunuh. Gu Yu Huang meraung ke langit dan melepaskan semua tekukan sebelumnya pada orang-orang mulia dari semua bangsa ini. Mereka mundur lagi dan lagi, ketakutan dan marah. Dalam hal ini, Qin Chen dan Mo Li tidak memiliki kata-kata. Orang-orang ini, Qin Chen mengundang mereka untuk melawan Gu Yu Huang, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Sekarang, Qin Chen secara alami tidak akan berbicara untuk mereka. Qin Chen dan Mo Li dan Iblis Qian Jun terus ke dalam, dan dengan cepat memasuki tempat 3000 li. Tempat ini sudah dekat dengan tempat Pangeran Jin Wu sadar. Kamu memang luar biasa. Aku mengagumimu. Pangeran Jin Wu menghela nafas kepada Qin Chen, mengatakan bahwa dia bisa membunuh jenderal dari Kaisar Gu Yu dan membuat pihak lain marah. Ada beberapa anak muda di generasi muda. Setelah hampir 3000 li, Qin Chen berhenti. Untuk menghindari tulang kaisar, dia tidak bisa terus mengejar kaisar. Selain itu, suasana gelap dan kacau di sini telah memberi Qin Chen beberapa kendala, dan Qin Chen pasti memiliki banyak pengalaman di sini. Berdiri dalam kehampaan, Qin Chen menatap bintang besar itu. Pada saat ini, bintang besar terkadang mengeluarkan napas hitam dan kacau, seperti nyala api hitam, bergulung dan bergelombang, terus-menerus menyapu. Meskipun bintang besar itu masih hitam, dan ada nafas hitam yang bergelombang, tetapi di dekatnya, Qin Chen dapat melihat garis besarnya. Bintang besar ini tampaknya terdiri dari magma hitam. Tampaknya disatukan dari timur ke barat, dan bahkan tampaknya dapat melihat aliran magma hitam ini. Apa yang ada di dalamnya? Qin Chen mencari bintang gelap besar itu lagi dan lagi. Setelah mencari berulang kali, dia akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu di bintang itu. Sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di bagian terdalam bintang. Meskipun konon bintang dari bintang ini terlihat seperti magma hitam, dan bagian dalam bintang mengalir dari waktu ke waktu, tampaknya ada seseorang yang duduk di bagian terdalam bintang tersebut. Ini membuat Qin Chen terkejut. Dan seseorang di bintang gelap, apa itu? Qin Chen terkejut. Melihatnya dengan hati-hati, sepertinya ada sosok yang duduk di bintang hitam itu. Namun, pihak lain dikelilingi oleh suasana kacau, yang membuat Qin Chen tidak dapat membedakan penampilannya. Segera, napas hitam bergulir melonjak dan menutupi bayangan. Ketika Qin Chen melihatnya lagi, sosok itu sepertinya menghilang dalam sekejap mata. Tuan Hong Huang, apakah Anda melihatnya? Qin Chen tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin ada orang di bintang gelap? Perlu dicatat bahwa saat ini, bahkan Yuan Hun Dizun dan lainnya hanya berjarak 7 atau 8.000 mil, dan mereka masih berjarak 2 atau 3.000 mil untuk memasuki bintang gelap. Bagaimana orang bisa mengejar mereka? Di atas bintang gelap, ada seorang wanita. Wanita. Hati Qin Chen kaget, karena sebelum sosok itu, dia sebenarnya merasa sedikit familiar, juga berpikir bahwa dia salah membaca. Pernahkah Anda melihatnya? Tuan Hong Huang. Hati Qin Chen sangat menginspirasi. Hong Huang Zulong mengatakan demikian. Jelas tidak mungkin membuat kesalahan. Namun, bagaimana sosok familiar itu bisa muncul di bintang gelap? Qin Chen melihatnya dengan konsentrasi. Namun, pada bintang gelap itu, nyala api hitam melonjak. Bayangan seluruh tubuh benar-benar hilang dan tidak dapat ditangkap lagi. Yang membuat Qin Chen semakin bingung adalah mereka tidak melihat Yuan Hun Dizun. Qin Chen memandang dengan curiga ke depan Yuan Hun Dizun di mana mereka berada. Namun, tidak ada keributan. Sepertinya mereka belum pernah melihat sosok di bintang gelap. Itu sangat tenang. Ini jelas tidak normal. Jika Wanyandi melihat seseorang di depan mereka menjadi bintang gelap, apakah itu akan menjadi pertunjukan seperti itu? Pasti sangat cemas. Tapi sekarang, mereka sangat tenang, seolah tidak ada yang melihat sama. Apakah Anda salah? Qin Chen? Kamu baru saja membuatku sengsara. Pada saat ini, Li ajaib dengan Raja Iblis Api Merah datang ke posisi debu Qin, muncul, lalu berkata tidak puas. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Qin Chen bergerak dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang telah kamu lakukan? Jika kamu tidak melarikan diri sendirian, bagaimana aku bisa diawasi oleh Kaisar Gu, yang membuatku bahkan membuka kartuku? Kamu tidak melihat sorot mataku sebelumnya. Saya khawatir saya telah diawasi olehnya. Tidak ada hal ajaib. Apakah itu kartumu? Kurasa tidak. Qin Chen tertawa. Anda
Molly terdiam. Dia tahu bahwa tidak baik bersama Qin Chen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Qin Chen lah yang melawan Gu Yu Huang untuknya dari awal. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat seorang wanita di bintang gelap itu sebelumnya? Pada saat ini, mata ajaib Li ragu untuk mengatakannya. Kamu juga melihatnya? Qin Chen menyipitkan matanya. Jika dia bahkan melihat iblis Li, itu jelas bukan ilusi. Apakah Luo Fu memberitahumu itu? Bagaimana Anda tahu? Dalam sekejap, iblis memandang Qin Chen dengan ngeri. Di tubuhnya, mata Luo melebar. Sial, bagaimana anak ini tahu tentang aku? Perlu dicatat bahwa meskipun Luo Mozu pernah berkonfrontasi dengan Qin Chen sebelumnya, dia tidak pernah mengungkapkan namanya, tetapi sekarang Qin Chen telah menyebutkan nama Luo Mozu dalam sekejap, yang membuat Molly dan Luo Mozu terkejut. Sebenarnya, Qin Chen belum pernah mendengar tentang leluhur Luo. Benar-benar ada sesuatu yang rahasia tentang pria ini. Di depan Qin Chen, leluhur sihir Luo merasa telanjang. Haha, bagaimana aku bisa tahu itu? Kamu tidak perlu tahu. Apalagi yang dikatakan Luo Gui Mozu. Qin Chen menyipitkan matanya. Nah, nak, bagaimana kamu tahu identitasku? Pada saat ini, suara dingin leluhur jahat Luo segera bergema di benak Qin Chen. Bukankah itu mudah? Qin Chen terkekeh. Rangkaian 100 iblis yang biasa Anda tampilkan adalah susunan terkenal Dewa Luo yang kacau balau. Anda bisa menebaknya. Apakah itu? Leluhur jahat Luo berkata dengan curiga. Masa lalu begitu banyak era, susunan terkenal, di alam semesta ini, ada prestise yang begitu tinggi. Biarkan pihak lain melihat identitas mereka sekilas. Tuan Luo, jangan tertipu olehnya. Molly, kamu salah. Jika aku tidak salah, aku khawatir itu semua karena bantuan leluhur sihir Tuan Luo. Tidakkah menurutmu akulah anak berusia 3 tahun di alam semesta dapat mengenalinya jika dia melihat susunan 100 setan apakah untuk mengatakan bahwa leluhur-leluhur jahat Luo tidak dikenal di alam semesta? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah-olah melihat serigala bermata putih, menatap Molly, sambil menikmati keuntungan dari leluhur Luo. Tetapi di sisi lain, dia memfitnah leluhur sihir Luo. Aduh, serigala bermata putih. Anda, Molly hampir siap untuk memuntahkan darah. Kamu serigala bermata putih. Anda bisa berbohong seperti ini. Hahaha, saya suka mendengar ini. Saya pikir pada masa itu juga merupakan keberadaan yang terkenal di antara para dewa dan setan yang kacau. Meskipun era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, bukan tidak mungkin untuk menyebarkan ketenaran Ben Mozu di alam semesta. Molly, kamu bodoh. Bukan berarti adik laki-laki ini tidak tahu. Kupikir kamu harus belajar lebih banyak dari adik laki-laki ini di masa depan. Setelah mendengar ini, Mazu Luo sangat gembira. Kepercayaan dirinya penuh dengan kepercayaan diri, dan kesombongannya disambut dengan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Molly di satu sisi sudah tidak mau mengatakan sepatah kata pun, leluhur jahat Luo Wu ini juga bisa berkedip. Umur 3 tahun? Ngomong-ngomong, Tuan Luo, apakah Anda melihat sesuatu di bintang gelap sebelumnya? Tuan, di zaman kuno, itu pasti inti dari sungai bintang yang kacau. Apakah Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini? Saya khawatir bahwa itu adalah dewa kekacauan lainnya, dan roh Taichu mungkin tidak sejelas yang lebih tua. Qin Chen tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Haha, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Leluhur jahat Luo tertawa, dan semakin dia memandang Qin, dia merasa lebih nyaman. Jika orang biasa memuji dirinya sendiri, dia tidak akan peduli sama sekali. Tapi Qin Chen sudah menunjukkan kekuatan dan kekhususannya sebelumnya. Selain itu, Qin Chen masih meremehkan Luo Mozu sebelumnya. Kini sikapnya menjadi begitu hormat sehingga langsung membuatnya melayang. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang bintang gelap daripada saya. Bintang gelap itu tampaknya adalah sebuah bintang, tetapi sebenarnya itu adalah dunia yang kacau. Seluruh dunia terus berubah. Oleh karena itu, jika Anda melihat sesuatu di bintang gelap itu mungkin tidak benar-benar berada di atas bintang gelap, mungkin di dalam bintang gelap. Hanya karena perubahan kekuatan kekacauan dia ada di sini. Dengan cara yang sama, jika kamu bisa menginjak bintang gelap nanti, kamu harus berhati-hati, karena kekuatan kekacauan yang mengerikan mungkin akan mencabik-cabikmu dalam sekejap. Nenek moyang Luo yang jahat berkata dengan angkuh. Saya mengerti. Qin Chen mengangguk, berpikir. Dengarkan leluhur tua Luo Wu terus berkata, nak, ini
Bahkan jika kamu adalah leluhur dari keluarga naga Hong Huang Zulong yang asli, aku khawatir kamu mungkin tidak tahu. Hong Huang Zulong, Qin Chen ragu, seolah baru pertama kali mendengar nama itu. Tidak bisakah kamu datang ke sini tanpa bimbingan leluhur naga aslimu? Suara Luo penuh keraguan. Aku tidak tahu apa yang tetua bicarakan. Tapi aku akan mengingat ajaran pendahuluku. Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk memahaminya sekarang dan mencoba memasuki bintang gelap secepat mungkin. Qin Chen segera duduk berlutut di kehampaan. Nafas kekacauan datang, dan Qin Chen segera menyadarinya. Rubah kecil ini. Leluhur jahat Luo dimarahi dengan marah. Molly bisa santai. Perilaku Luo sangat kekanak-kanakan sebelumnya. Saya khawatir itu disengaja. Tujuannya untuk mengetahui rahasia Qin Chen. Siapa tahu Qin Chen tidak bisa membocorkan apapun. Hong Huang Zulong, Molly ragu, Tuan, apakah naga leluhur Hong Huang ini juga merupakan 3000 dewa dan setan kuno yang kacau? Yang tua itu bukan. Hong Huang Zulong adalah salah satu makhluk asli yang lahir di Hongmeng dan pembukaan alam semesta. Dia juga leluhur klan naga asli di alam semesta. Bukankah menurutmu bocah ini adalah ras manusia? Namun, dia memiliki roh-roh naga di tubuhnya. Selain naga tua Hong Huang, saya tidak tahu bagaimana bocah ini memiliki jiwa naga, jadi saya hanya mencoba mengujinya. Saya mengerti. Molly tahu bahwa dia takut dia salah paham tentang Luo Zhen. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu percaya kata-kata anak ini barusan. Apakah dia terlalu bangga untuk mengetahui leluhur jahat Luo mendengus dingin? Wajah Molly malu, tentu saja tidak. Hampir sama. Saya orang yang dangkal, tapi saya benar-benar terkenal dan terkenal di alam semesta pada waktu itu. Mungkin anak laki-laki ini dapat melihat asal-usul nenek moyang iblis saya dari susunan 100 setan. Aduh, tak terkalahkan benar-benar kesepian. Meskipun ratusan juta tahun telah berlalu, reputasi leluhur sihir saya masih ada di alam semesta dan akan bertahan selamanya. Saya khawatir jumlahnya tidak banyak di seluruh alam semesta. Nenek moyang sihir Luo terlihat kesepian sebagai pahlawan. Molly, apakah itu? Adapun narsisme Luo, Molly terdiam. Dia duduk berlutut dan langsung merasakan kekacauan hitam. Ledakan. Tiba-tiba, debu Qin dan Molly beberapa orang di sekujur tubuh, menggulung napas yang kacau, perlahan-lahan masuk ke tubuh dua orang, dengan analisis dua orang. Dengan bantuan Hong Huang Zulong dan Luo Mazu, Qin Chen dan Molly memiliki pemahaman yang lebih baik tentang suasana kacau dibandingkan jamaah lainnya. Semua orang bisa melihat, kedua orang itu menggulung nafas bergelombang, mengeluarkan nafas yang dalam. Seberapa kuat? Banyak orang terkejut dan melihatnya. Karena, Qin Chen dan Molly terlalu istimewa. Raungan yang disebabkan oleh mereka berdua daripada Pangeran Jinwu di sekitarnya, dan bahkan lebih kuat dari Dizun tua biasa. Pantas saja orang-orang ini bisa memasuki bintang gelap begitu dekat dalam waktu sesingkat itu, benar-benar ada dua jenius. Orang ini, aku khawatir dia tidak akan diturunkan dalam koleksi Fientin God ini. Mata Wan Qiu Dizun dan yang lainnya tertuju pada Molly dan Qin Chen satu demi satu, memperlihatkan perasaan dingin. Kultivasi Molly dan Qin Chen tidak sebaik mereka, tetapi nafas yang mereka tunjukkan sangat kuat. Mengapa? Menurut pendapat mereka, hal itu tidak dapat dijelaskan sama sekali, kecuali kedua orang tersebut telah diturunkan dalam kumpulan sihir segala sesuatu. Secara khusus, Pangeran Jinwu, yang telah dilatih di dunia api, mengetahui bahwa Qin Chen telah menerima manfaat luar biasa di dunia api, tetapi dia juga sedikit terkejut. Adapun keajaiban, sebelumnya adalah untuk mendesak, setidaknya adalah harta Tuhan, biarkan orang-orang saat ini tidak menginginkan hartanya. Ledakan. Qin Chen dan Molly berlutut dalam kekacauan, terus-menerus merasakan dan menganalisis suasana kacau pada awal penolakan mereka, dengan cepat melemah. Hanya 1 jam kemudian, Qin Chen dan Molly sama-sama memiliki pandangan sekilas, tiba-tiba berdiri dan melangkah maju pada saat bersamaan. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin kedua orang ini bergerak maju begitu cepat? Kotoran. Banyak orang yang sudah cukup lama berada di sini kaget dan mau tidak mau memegangi kulit kepalanya. Mereka sudah lama berada di sini. Secara alami, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka adalah master tertinggi, mereka sering perlu memahami untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat membuat kemajuan dan bergerak maju. Dan Qin Chen dan Molly, ini baru menyadari 1 jam saja, tiba-tiba ingin mencoba maju ke depan. Apakah mereka hanya mencoba, tidak benar-benar bergerak maju? Kalau tidak,
kecepatan persepsi terlalu cepat. Ledakan. Di hadapan publik, debu Qin dan Li ajaib dengan Raja Iblis Api Merah maju. 2.500 li. 2.800 li. 3.000 mil. Dalam sekejap, ketiga pria itu telah mencapai kedalaman 3.000 mil. Ini. Ada keheningan dan semua orang tertegun. Sangat menakutkan sehingga banyak orang tidak dapat memahaminya. Ini benar-benar bergerak maju. Terlebih lagi, dia mencapai posisi 3.000 li. Ini adalah tempat pangeran, dan putra dewa datang di belakang keluarga teratas, seperti Pangeran Jinwu. Perbedaannya adalah ketika Pangeran Jinwu datang ke posisi ini, butuh banyak waktu untuk menghabiskan beberapa hari. Ketika Qin Chen dan Qin Chen pergi jauh ke dalam area atmosfer yang kacau, pihak lain telah memasuki bintang-bintang gelap. Tapi Qin Chen dan mereka datang ke tempat ini, hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 jam. Apa? Mereka masih dalam? Saat berikutnya, semua orang terkejut lagi. Karena setelah mencapai jarak 3.000 li, Qin Chen dan Molly tidak berhenti dan terus berjalan. 300 mil. 3.300 li. 3.500 li. 4.000 mil. Hingga 4.000 mil jauhnya, Qin Chen dan Molly berhenti. Mendesis. Pada saat ini, tiba-tiba ada udara dingin yang naik. 2 jam, 4.000 mil jauhnya. Perlu dicatat bahwa beberapa tuan tanah membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai posisi ini. Kedua orang ini terlalu abnormal, kan? Yang lebih menyedihkan adalah Raja Iblis Qian, seorang wanita yang anggun dan sangat montok, benar-benar mengikutinya hingga jarak 4.000 li, yang membuat banyak orang tercengang.